Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terdapat dari kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ke-20, masuk dalam perikop penghukuman atas para penindas. Saya akan membacakan Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Habakuk 2 ayat 12 sampai 20 saya mengambil tema berdiam dirilah dalam Tuhan. Saudara-saudara, Habakuk 2 ayat 12 sampai 20 adalah penghukuman Tuhan terhadap orang yang membangun dengan kekerasan, dengan kesewenangan, dan dengan keserakahan, serta kutukan terhadap penyembah berhala. Tuhan akan menghukum bangsa yang melakukan kejahatan tersebut, yaitu orang Babel, dengan cara yang sama seperti yang telah mereka lakukan kepada bangsa lain. Bagian akhir ayat ini juga menekankan bahwa Tuhan berada di bait-Nya yang kudus dan meminta seluruh bumi untuk berdiam diri di hadapannya, sebagai pengingat bahwa hanya Dia yang berkuasa dan bukan berhala yang tidak berguna. Mari kita melihat nas kita ini dari ayat per ayat. Yang pertama ayat yang ke-12 sampai ke-14. Celakalah orang yang membangun dengan kekerasan. Ayat-ayat ini mengutuk tindakan pembangunan sebuah kota atau kekayaan dengan cara yang tidak adil, yaitu melalui penindasan, melalui pertumpahan darah, melalui kejahatan. Membangun kehidupan atau kekayaan di atas penderitaan orang lain merupakan pondasi yang cacat dan tidak akan bertahan lama. Kemudian pada ayat yang ke-15 sampai ke-17, penghukuman atas keserakahan dan kesewenangan. Bangsa yang telah menggunakan kekerasan dan mengeksploitasi untuk memperkaya diri akan mengalami nasib yang serupa. Mereka akan menjadi korban dari bangsa lain, sama seperti yang telah mereka lakukan. Tuhan akan membalas perbuatan jahat mereka dengan cara yang sama. Bangsa yang sombong dan hanya memikirkan diri sendiri akan jatuh pada kehancuran. Kemudian ayat 18 sampai 20. Kutukan terhadap penyembah berhala. Penyembah berhala adalah bodoh, karena berhala adalah ciptaan buatan manusia yang tidak memiliki kemampuan bahkan kekuatan apa-apa. Mereka hanyalah bisa menipu orang yang mempercayainya. Hanya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di dunia. Berhala tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan, tetapi hanya bisa menciptakan ilusi kemenangan. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayat 20, seruan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ayat penutup ini adalah puncak dari seluruh bagian ini, mengingatkan bahwa Tuhan berada di bait-Nya yang kudus dan tidak boleh dipermainkan. Seluruh bumi harus diam di hadapannya, karena hanya Dialah yang berdaulat dan kudus. Ayat ini adalah pengingat agar kita tidak menyembah berhala atau hal-hal duniawi. Dan kita harus mengandalkan Tuhan saja, karena Dialah adalah penerus alam semesta ini. Dialah penguasa satu-satunya alam semesta ini. Saudara-saudara, ada beberapa hal dari firman Tuhan ini yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, hidup oleh iman. Bagian ini menyoroti pentingnya hidup
dengan iman, bukan dengan memperkaya diri melalui cara-cara yang tidak jujur. Yang kedua, tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Meskipun Tuhan telah menghukum Babel, kita juga perlu introspeksi untuk melihat apakah ada praktek eksploitasi atau berhala dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kedaulatan Tuhan. Ayat yang terakhir menjadi penegas bahwa Tuhanlah penguasa tertinggi. Segala usaha yang tidak memuliakan Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Yang keempat, berhenti untuk berburuk sangka. Terhadap pertanyaan Habakuk tentang mengapa Tuhan diam, ayat yang ke-20 menjawab bahwa kita yang harus diam dan mendengarkan Tuhan. Artinya kita harus berdiam diri, bukan berarti tidak melakukan apa-apa atau pasif, tapi kita diam dengan penuh hormat, dengan penuh penyerahan dan penuh penantian. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa Dialah Tuhan dan kitalah umatnya. Dengan keheningan diri yang kita lakukan, yang mau mendengarkan suara Tuhan, dan kita sungguh-sungguh membiarkan hanya Tuhan yang berkuasa dengan tahtanya atas kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa sebagai umat yang dikasihinya, kita diajak untuk hidup dalam kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan. Itu berarti kita hanya berharap hanya kepadanya. Kita hanya menyembah hanya kepadanya. Kita datang kepadanya dengan ketulusan, sebab hanya Dia yang patut kita sembah. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bertindak bagi kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kepada kami, Engkau yang berada di bait-Mu yang kudus, Engkau tidak boleh dipermainkan. Seluruh bumi harus diam di hadapan-Mu, karena hanya Engkau-lah yang berdaulat atas kami. Kami harus mengandalkan Tuhan saja, karena Engkau adalah penguasa alam semesta ini. Kami harus berdiam diri di hadapan-Mu. Bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa, tapi kami dengan penuh hormat, penuh penyerahan diri, penuh penantian, penuh pengakuan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Biarlah melalui firman-Mu pada hari ini, sebagai umat-Mu, kami diajak terus untuk hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan, dan ketaatan. Bukan itu untuk kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.